Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wa nusalli wa nusallim ala man qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah dan ampunan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur. Sayyid artinya gusti, induk, pimpinan dari sekian banyak bulan. Walaupun Allah mengatakan ada 4 bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran, yaitu Arba'atun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, tapi Ramadan adalah pimpinan dari semua bulan. Kenapa Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, pimpinan dari sekian banyak bulan? Karena Ramadan di dalamnya penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana tidak penuh dengan kebaikan dan kemuliaan? Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, malaikat disiagakan, di langit, di bumi penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kemudian setan dibelenggu, amalan dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ciri orang yang beriman adalah dia senang ketemu dengan Ramadan. Dia gembira dan mengisi dengan kebaikannya di bulan suci Ramadan. Tapi ciri orang yang kurang iman adalah dia merasa tidak enak ketemu dengan Ramadan. Kenapa? Biasanya dia makan siang, dia tidak makan. Biasanya ngopi, ngerokok di pagi hari, dia berhenti dulu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang dan termasuk orang yang senantiasa bertakwa, sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kata Rasul, latamannau antakunas sanatu kullaha Ramadan. Andaikan umatku tahu, kata Rasul, apa yang terkandung keutamaannya, keistimewaannya yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, latamannau antakuna sanatu Ramadan, maka dia pasti menginginkan semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan Syawal, tidak ada bulan Rajab, tidak ada bulan Qudha, semua Ramadan. Kenapa? Saking cintanya kepada Ramadan, dia mengisi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita kan beda, kalau semua bulan suci Ramadan, kapan lebarannya? Ya kan? Nah, beda orang yang beriman, tidak orang yang beriman. Ya. Kemudian, kenapa Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur? Karena Allah menurunkan rahmat ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Jauh rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam urusan maksiat, artinya semua maksiat dia sudah lakukan dengan seperti zina, judi, mabuk dan lain sebagainya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena jauh rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Ramadan ini rahmat kasih sayang Allah, ampunan Allah dicurahkan kepada kita semuanya yang ingin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mohon ampun kepada Allah jami'an, semuanya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siang ada ampunan, malam ada ampunan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siang harinya ikhlas karena Allah, dia berpuasa Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Di malam harinya juga ada ampunan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam harinya dia menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, dengan tahajud, tilawah Quran, dengan zikir dan lain sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Rahmat Allah itu ada 100. Allah ambil satu diturunkan ke semua makhluk di muka bumi ini. Diturunkan satu di muka bumi ini, dibagi semua makhluk termasuk manusia, jin, binatang. Masih tersisa 99. Allah nanti akan berikan di akhirat. Di bulan Ramadan ini kita ada peluang untuk mendapatkan semua rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita di bulan suci Ramadan ini gunakan kesempatan emas bahwa kita ada kesempatan di tahun ini, jangan sampai kita ketemu dengan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Bugdan liman adraka Ramadan walam yughfarlah, celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan disebut dengan sayyidus syuhur? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda mana hak, mana yang batil, mana lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Turun di bulan suci Ramadan. Bahkan bukan sekedar Al-Quran saja yang turun di bulan suci Ramadan, semua kitab-kitab Allah turun di bulan suci Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim 1 Ramadan, Taurat Nabi Musa 6 Ramadan, Injil Nabi Isa 18 Ramadan, Zabur Nabi Dawud 12 Ramadan, dan Al-Quran turun di bulan 17 Ramadan. Oleh karenanya jadikan Ramadan ini sebagai bulan Quran. Setiap hari kita membaca Quran, targetkan pada diri kita masing-masing, harus 1 kali minimal tamat kita untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur lebih, syukur-syukur sambil mentadaburi. Sebagaimana syair mengatakan, ini bulan-bulan Ramadan, wajib puasa laki perempuan, nafsunya wajib ditahan, jangan sampai tergoda setan. Bulan suci turun Quran tanggal 17 Ramadan, petunjuk seluruh insan pada jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa
Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena sungguhnya Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari itu akan memberikan syafaat, akan memberikan penolong bagi kita yang membacanya di akhirat nanti. Kemudian, kenapa Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur, induk daripada sekian banyak bulan? Karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Azim, bulan yang agung, karena di dalamnya ada satu malam yang apabila kita mendapatkannya, maka sama kita seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Nyampe enggak kita kira-kira? Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kemuliaan Ramadan yang Allah turunkan, keistimewaan di bulan suci Ramadan. Di annal waqtal mahduda iktafaitu kalami ilahuna wa in kanal kalami sahihan fa huwa minallah wa in kanal kalami khata'an fa huwa min nafsi. Karena sungguhnya waktulah yang telah membatasi kita. Hasrat hati ingin naik ke menara, tapi apa daya tak ada tangga. Hasrat hati ingin terus berbicara, tapi apa daya perbodong sudah mulai nyala. Ya, waqad yurjali jari sayfi burun wala bur alim majruh lisan. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kata-kata lisan lukai hati, kemana hendak obat dicari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.